Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak ya, dalam matematika SMA masih membahas terkait vektor. Kali ini Bapak akan sharing terkait materi vektor pada bidang atau vektor di bidang. Secara geometris, suatu vektor bisa digambarkan sebagai ruas garis berarah, tetapi secara matrik berbeda. Suatu vektor bisa ditulis dalam bentuk berikut. Oke. Lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut. Misalkan ini ada suatu mobil yang bergerak dari titik awal A menuju titik akhir B, bergerak lurus. Maka dia akan membentuk suatu vektor yang dinamakan suatu vektor AB. Vektor ini tanpa alat pengukur kita tidak tahu nama panjangnya atau besar jarak yang ditempuh oleh mobil tersebut. Kita hanya tahu kecepatannya berapa kilometer per jam, tapi kecepatan pun berubah-ubah. Kita lihat, anggap aja kita lihat ukur jaraknya ya, jaraknya dan panjangnya saja, perpindahannya. Nah, vektor AB ini jika ditulis dalam bentuk matrik, itu penulisannya seperti ini. Vektor AB sama dengan matrik dari yang atas ini komponen dari sumbu X, yang bawah komponen dari sumbu Y. Vektor AB ini bisa perpindahan dari titik A ke B bisa kita peroleh dengan cara menempuh jarak dari titik A searah sumbu X sejauh sekian, kemudian menuju titik B sejauh sekian. Misalkan sekian itu belum diketahui, berarti ini misalkan vektor ini sekian, ini misalkan A, ini misalkan X, ini misalkan Y, berarti komponen dari vektor AB itu adalah X, Y. Kalau ini pada bidang kartesius, karena pada vektor pada bidang dimensi 2 kita hanya menggunakan koordinat X dan Y. Tapi kalau misalkan pada bidang 3 nanti ada Z, X, Y, Z gitu ya. Jadi ini diperoleh dari searah sumbu X kemudian searah sumbu Y. Maka misalkan jarak yang perpindahannya ini jika kita tarik garis lurus kemudian siku-siku, ini misalkan 4, searah sumbu X-nya, searah sumbu Y-nya 3, maka vektor AB jika ditulis dalam bentuk matrik atau vektor kolom itu kita tulis 4, 3. Bentuknya penulisannya seperti ini. Itu ya. Lah Pak, kalau misalkan mau cari panjang AB ya nanti dulu. Kalau misalkan kita mau cari panjang AB, yang penting kita tahu vektor AB ini komponennya ini. Jadi enggak langsung titik A berapa, titik B berapa kita tulis di sini, enggak. Jadi kita mengikuti aturan supaya nanti bisa mengukur panjang AB itu secara akurat. Maka penulisannya vektor ada ya dalam bentuk garis ya, ada dalam bentuk matrik ya, ada. Gitu ya. Kemudian panjang sebuah vektor. Nah, tadi setelah kita tahu komponennya, kita baru bisa mengukur jarak yang ditempuh oleh mobil tersebut, perpindahan mobilnya. Baru kita tentukan panjang. Misalkan jarak yang komponennya dari vektor ini komponen A ya, yang dilihat. Nah, ini perpindahan mobil diumpamakan suatu vektor A. Tadi yang searah sumbu X komponennya 4, searah sumbu Y komponennya 3. Pada sumbu Y itu 3 panjangnya. Kalau yang searah sumbu X dia 4 satuan. Ini 3 satuan. Baru kita bisa mengetahui panjang vektor A atau panjang jarak yang ditempuh oleh mobil tersebut. Berarti panjang dari vektor A itu kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. Tujuannya, nah ini aslinya itu hanya untuk membantu kita. Maka terciptalah yang namanya vektor kolom yang ditulis dalam bentuk matrik. Tujuannya membantu mencari panjang dari vektor A itu sendiri.
kita bisa menggunakan teorema Pythagoras gitu ya. Maka ini vektor A itu berapa sih perpindahannya dari perpindahan mobil dari titik awal ini menuju titik akhir ini? Ya kita lihat aja komponennya. Kita menggunakan Pythagoras, maka akar kuadrat dari 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat yaitu 5. Tuh. Jelas ya? Lanjut. Vektor satuan dalam vektor kolom. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah mengetahui vektor satuan ya. Dari vektor A itu didefinisikan ini, A atau Pi sama dengan vektor A dibagi panjang dari vektor A. Atau penulisannya seperti ini juga boleh. Ini hanya beda simbolnya saja, tapi maksudnya sama. Ini adalah vektor satuan dari vektor A, atau vektor satuan dari suatu vektor yang arahnya sama dengan vektor A gitu ya. Jika suatu vektor A ditulis dalam bentuk vektor kolom ini, berarti kan ada komponen X dan komponen Y, maka A-nya berubah. Ini menjadi vektor kolom UV yang panjangnya kita bisa cari menggunakan Pythagoras ya. Jadi U kuadrat ditambah V kuadrat itu. Jadi untuk materi sebelumnya ini masih berkaitan. Silakan kalau misalkan lupa dibuka kembali gitu. Video Bapak sebelumnya juga sudah ada, nanti dilihat pada video Bapak ya. Lanjut. Nah ini hanya penulisannya yang berbeda saja kok. Atau Pi sama dengan ini 1 per akar kuadrat dari U kuadrat plus V dikali vektor kolom dari A itu sendiri. Nah, sifat-sifat vektor kolom. Jika vektor A itu adalah komponennya X1 Y1 sedangkan vektor B komponennya X2 Y2, maka operasi dari vektor A ditambah vektor B ya kita menggunakan cara matrik. Matrik nanti lebih jelasnya akan kalian temui pada materi kelas 2. Kalau ingin melihat nanti silahkan cari informasi lebih lanjut ya. Penjumlahan matrik. Untuk penjumlahan matrik, komponen X kita jumlahkan dengan komponen X, komponen Y kita jumlahkan dengan komponen Y. Tidak boleh disilang, langsung atas dengan atas, bawah dengan atas. Maka A vektor A ditambah vektor B yaitu X1 ditambah X2 dan Y1 sedangkan komponen Y-nya yaitu Y1 tambah Y2. Begitu juga untuk pengurangan. Langsung aja X1 dikurangi X2, Y1 dikurangi Y2 itu ya. Sama. Jika vektor A sama dengan vektor B berarti X1 kesimpulannya ya, X1 itu pasti sama dengan X2, Y1 pasti sama dengan Y2. Oke, lanjut. Jika vektor yang keempat ini, jika vektor A dikalikan dengan suatu konstanta atau angka, berapapun angkanya, maka masing-masing komponen dari vektor A kita kalikan dengan konstanta tersebut. Maka K kali X1 Y K kali Y1. Tuh, bisa dimengerti ya. Nanti ada contoh soal, kita masuk ke dalam contoh soal untuk lebih jelasnya. Vektor-vektor di bidang dalam bentuk kartesius. Oke. Ini misalkan ada bidang koordinat kartesius XY. Oke, untuk bidangnya kita buat sebagai koordinat kartesius. Ini vektornya pada bidang. Vektor ini ada titik A. Titik A itu koordinatnya 4,3. Kita titik pangkalnya O 0,0 kita hubungkan dengan A dengan arah seperti ini, maka terbentuklah suatu vektor OA atau vektor posisi A. Seperti ini yang gambarnya. Kemudian ini misalkan OB gitu aja ya. Wah, mohon maaf ini Bapak belum nulis. Ini misalkan OB, ini seperti dilihat, misalkan titik B, kemudian dihubungkan dengan titik pangkal OA, dimulai dari di titik pangkal O maksudnya, ditarik garis titik pangkal O ke B,
maka terbentuklah suatu vektor OB atau vektor posisi B dari titik pangkal O ke titik ujung B nya dengan koordinatnya koordinat B itu sendiri adalah min 2,2, maka terbentuklah suatu vektor kolom OB itu adalah min 2, min 2 untuk komponen X nya, komponen Y nya ya 2. Sedangkan OI, nah OI ini kan coba dilihat, kita amati saja. OI ini suatu vektor yang di titik pangkalnya dari titik O dengan koordinat 0,0 ke angka 1 dengan koordinat 1,0. Coba kalau kita amati, ini terbentuk suatu vektor yang searah dengan sumbu X dan panjangnya satu satuan. Karena panjangnya satu satuan, ini dinamakan suatu vektor satuan. Vektor satuan karena dia searah sumbu X dinamakan I, vektor I. Vektor itu apa? Dia adalah vektor satuan yang searah dengan sumbu X. Ada yang menulis pada buku dia pakai I kemudian atasnya pakai tanda panah. Ada buku yang lain pakainya tidak panah ini atasnya tapi topi, jadi I topi. I topi itu adalah suatu vektor satuan yang searah dengan sumbu X. Itu kesepakatan yang diambil. Kemudian yang satunya itu ada vektor J. Vektor J ini vektor yang berawalan dari titik pangkal O 0,0 berakhiran di angka koordinat 0,1. Dia berarti dia searah dengan sumbu Y. Itu dinamakan vektor satuan dari vektor satuan J. Vektor J itu adalah vektor satuan yang searah dengan sumbu Y. Karena namanya vektor satuan berarti panjangnya satu satuan. Penulisannya juga sama, ada yang pakai J panah atau J topi. Nah, itu. Dari masing-masing keempat vektor ini, kalau misalkan kita tulis dalam bentuk vektor kolom, maka vektor OA itu ditulis seperti ini, 43, vektor OB min 2 vektor OI 1 0, vektor OJ 0 1. Ingat ya, I dan J itu adalah vektor satuan. Kalau I searah sumbu X, kalau J searah sumbu Y. Nanti soal pasti ada, kalau bidang berarti IJ pakainya untuk vektor kolom dan satuan. Sedangkan kalau bidang 3 ada K nanti. Ya, nanti kalau masuk sudah bidang 3. Nah, IJ itu sejajar dengan tadi ya yang sudah Bapak jelaskan. Nah, ini. Jadi I dan J itu pasti dia positif, pasti. Enggak negatif ya, pasti positif untuk IJ. Dan dari masing-masing vektor ini jika ditulis dalam bentuk kombinasi linier itu adalah vektor kolom yang dipadukan dengan vektor satuan. Jadi OP, titik OP itu misalkan dia komponennya XY, jika ditulis dalam kombinasi linier, maka masing-masing komponen X dikalikan dengan vektor satuan I dan Y dengan vektor satuan J, maka hasilnya X I ditambah YJ. Itu contoh, misalkan vektor OA jika ditulis dalam bentuk kombinasi linier ya vektor kolom dari OA itu sendiri 43 dikalikan dengan vektor IJ, hasilnya ya ini 4 kali 1 4 kali 0 0. Berarti kan hanya 4 kali 0 kan nggak ada, berarti tinggal 4i ditambah 3 kali 0 habis, 3 kali 1 3, berarti karena di bagian bawah maka J berarti 4i ditambah 3J. Itu bentuk kombinasi linier.
Lanjut. Panjang vektor OA. Jika vektor OA nantinya bila diketahui ditulis dalam bentuk kombinasi linear 4i plus 3j. Kalau misalkan pada soal diminta mencari panjangnya, langsung saja akar kuadrat dari 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat, hasilnya 5. Sama, masih menggunakan teorema Pythagoras. Panjang OA. Masuk ke contoh 1 ini. Jika ada suatu vektor A ditulis dalam bentuk kombinasi linear 5 kali vektor I ditambah 4 kali vektor J, sedangkan vektor B adalah 2i kurangi J, vektor C adalah 4i plus 7j, tulislah pertanyaan yang pertama dalam bentuk IJ untuk masing-masing yang ditanyakan ini. Pertanyaan kedua sebagai vektor kolom untuk masing-masing pertanyaan ini. Mari kita jawab. Kita jawab yang pertama dulu ya, dalam bentuk IJ berarti A ditambah B. Untuk A ditambah B, ini A ditambah B berarti A itu sendiri 5i ditambah 4j ditambah B, berarti B nya itu sendiri 2i kurangi J. Untuk memprosesnya kita harus pertemukan dengan masing-masing komponen yang sama. I ya dengan I, J ya dengan J. Nggak boleh kita I dengan J dioperasikan, nggak bisa ya, karena arahnya berbeda. Berarti 5i ditambah 2i itu sama dengan 7i, 4j dikurangi J. J itu artinya panjangnya 1, berarti konstantannya 1, berarti 3j. Pertanyaan yang kedua, kalau dalam bentuk vektor kolom Pak, nah I sama J nya hilang, tinggal komponen X nya 7, komponen Y nya 3, itu aja. Misalnya seperti ini. Untuk B juga sama, langsung dioperasikan 3 kali vektor B, B nya tadi ini 2 kali vektor C, C nya tadi ini tinggal dioperasikan, kalikan ke dalam, berarti 6i dikurangi 3j ditambah 8i ditambah 14j, hasilnya sama dengan ya 6i ditambah 8i ya 14i min 3j ditambah 14j berarti tinggal 11j. Kalau ditulis dalam bentuk vektor kolom ya seperti ini, berarti komponen X nya 14, komponen Y nya yaitu 11. Masuk contoh yang kedua. Nah, koordinat titik P, Q, dan R sudah diketahui seperti berikut. Carilah koordinat titik S apabila PQRS itu sebuah jajar ginjang. Ingat, jajar ginjang pasti sisi atas dan bawah itu sejajar. Ya enggak? Sejajar. Yang sisi miringnya juga sejajar. Dia terbentuklah jajar ginjang. Nah, untuk membuktikannya atau untuk mencari titik satunya, kita hanya menggunakan satu sisi yang sejajar saja dengan vektor. Itu sudah membuktikan. Karena apa? Misalkan ada suatu garis yang sejajar, seret. Dia vektor sejajar, panjangnya juga sama, sisi atas dan bawah kan panjangnya sama. Sisi miringnya kan juga panjangnya sama. Kalau nggak sama ya nggak bentuk jajar ginjang, bentuknya trapesium, ya enggak? Jadi jajar ginjang itu pasti atas dan bawah sejajar, panjangnya juga sama, sisi miringnya juga sejajar, panjangnya juga sama. Berarti kalau kita mau membuktikan dia jajar ginjang atau mencari koordinat satunya yang menunjukkan supaya dia jajar ginjang, tidak usah menggambar pada kertas berpeta, langsung saja menggunakan salah satu garisnya yang sejajar tadi, menggunakan suatu vektor. Tapi ingat, cari garisnya sudah sejajar, sudah panjangnya otomatis sama, gunakan arah yang sama. Kalau arahnya dibalik pasti jawabannya salah. Berarti PQRS yang arahnya yang sama itu adalah PQ dengan PQ, berarti PQ arahnya ke sini ya, PQ berarti dengan SR, bukan PQ dengan RS, salah nanti. PQ arahnya ke sini, RS arahnya ke sini ya.
bolak-balik berarti PQ dengan SR. Itu salah satu saja yang sama. Kalau mengambil yang sisi miring berarti P S dengan Q R. Nah kayak gitu, boleh pilih salah satu saja. Nah ini ditulis dalam, paling enak OP diubah ke dalam bentuk vektor kolom ya. Ini kan masih koordinat, ditulis dalam bentuk vektor kolom OP, atau OP itu berarti vektor posisi pada titik pangkal yang berawalan dari titik 0,0 berakhiran di koordinat titik P 12, OK 73, OR 47, OS. Karena kita belum tahu ini, kita misalkan terserah Bapak mengambil permisalan HK ini. Jadi ini yang kita cari gunanya, supaya ini yang kita cari. Pertanyaannya loh Pak, titik S kenapa mewakili vektor OS Pak? Karena titik S itu kan terletak pada bidang, dia kan belum dalam bentuk vektor. Supaya dalam bentuk vektor dan hasilnya nanti benar, maka harus kita hubungkan dengan suatu titik yang sama dengan masing-masing. Dari semua titik itu kita hubungkan dengan suatu titik yang sama. Jadi titik P, Q, R, S kita hubungkan dengan suatu titik yang sama. Titiknya hasilnya terserah, cuma lebih mudahnya kita menggunakan titik pangkal 0,0. Menggunakan titik lain bisa, tapi cuma permasalahannya nanti kita kesulitan. Kita akan kesulitan dalam memprosesnya. Kalau misalkan O kan lebih enak gitu ya, lebih enak maksudnya itu sudah dari awal kita gunakan titik pangkal supaya OP vektor OP kan otomatis koordinat P dikurangi koordinat O, berarti O nya kan 0,0 ya, 1 kurangi 0 1, 2 kurangi 0 2, nggak merubah, sama atau bentuknya. Tapi kalau misalkan ini tidak kita gunakan titik pangkal O, maka koordinatnya nanti akan berubah dan itu akan lebih sulit. Nah ini hanya untuk mempermudah, kita hubungkan dengan titik pangkal O semua supaya membentuk suatu vektor, lalu kita proses. Kalau ingin membuktikan silahkan nanti buktikan dengan gambar saja. Kalau nggak percaya silahkan dibuktikan dengan gambar, digambar vektor OP, vektor OQ, vektor OR, vektor OS, nanti kemudian hubungkan antara titik P dan Q dan S dan R, hubungan cari vektornya pada kertas berpeta bisa, silahkan kalau ingin digambar. Tapi nanti ya Bapak nggak mau menggambarnya karena terlalu nanti panjang, jadi kita langsung aja menggunakan di Google itu yang ada dengan gambar itu. Jarang yang menggunakan dengan cara. Ini Bapak dengan cara, konsepnya PQ, vektor PQ sama dengan vektor SR. Kita tahu PQ itu adalah berdasarkan materi sebelumnya bisa diperoleh dengan cara mengurangkan antara vektor Q dikurangi vektor P atau OK dikurangi vektor OP. OK itu sendiri adalah 73, OP itu adalah 12. Kalau dikurangkan hasilnya PQ adalah vektor PQ adalah 61, dibentuk dalam vektor kolom ya. Sedangkan untuk SR itu adalah vektor R dikurangi vektor S. Vektor R itu 47, S nya kita belum tahu ya, kita tulis saja HK. Nah karena sama berarti komponen yang atas ini 6 pasti sama dengan 4, kurangi H. Jangan 1 pasti sama dengan 7 kurangi K. Kesimpulannya 4 kurangi H itu sama dengan 6, maka hanya koordinat titik H itu di min 2, sedangkan 7 kurangi K, oh maaf tidak Bapak, halo hilang di bawah ini, pasti ketutupan ini. 7 kurangi K sama dengan 1, maka K nya sama dengan 6, jadi koordinatnya itu adalah min 2,6. Lanjut ke contoh yang ketiga. Vektor OA mempunyai panjang 39 satuan dan mempunyai arah yang sama dengan suatu vektor kolom 5, 12. Vektor OB panjangnya 25 satuan dan berarah sama dengan suatu vektor kolom min 3, 4. Nah, nyatakan vektor OA dan vektor OB dalam bentuk vektor kolom, lalu yang B hitunglah panjang vektor AB.
Untuk mengerjakan ini kita harus mengingat kembali yang namanya materi vektor satuan. Yang diketahui itu adalah vektor OA. Ini Bapak buka dulu baru Bapak jelaskan nanti. Oh maaf, Bapak buka dulu. Oke, misalkan ada ini vektor 5, 12 ini vektor kolom ini Bapak misalkan N, dan min 3, 4 ini Bapak misalkan suatu vektor M, vektor kolom M. Kita mau mencari OA dulu. Sebelum mencari OA, vektor OA ini kan arahnya sama dengan suatu vektor N. Lah, maka kesimpulannya vektor OA kita mau cari vektor kolomnya, kita sudah tahu panjangnya, tapi vektor kolomnya kita belum tahu. Berarti kita gunakan vektor N untuk membantunya. Vektor satuan dari N itu sendiri jika ditulis dalam bentuk vektor kolom itu adalah panjang vektor N dibagi dengan panjang vektor N. Vektor N itu sendiri 5, 12. Panjang vektor N itu bisa kita cari dengan Pythagoras, menghasilkan 13 ini. Kesimpulannya vektor N itu sama dengan vektor satuan dari N. Vektor satuan yang arahnya sama dengan suatu vektor N. Nah, kayak gitu. Itu adalah 1/13 kali vektor kolom dari N itu sendiri 5, 12. Kita sudah dapat vektor satuan berarti vektor satuan dari N. Lah OB itu kan bukan vektor satuan. Kok OB itu? OA ini, maaf, bukan OB ini, OA ini. Bapak salah nulis. OA itu kan panjangnya 9 satuan. Nah, vektor satuan tadi ini vektor N itu dia arahnya sama dengan OB, berarti arahnya sama dengan OA. Kesimpulannya OA itu sendiri adalah 39 kali vektor satuan yang searah dengan N. Nah, N itu searah dengan, kita kalikan searah dengan OA gitu. Kita bisa kalikan dengan vektor N karena arahnya sama. Andai kata ini soalnya tidak ada keterangan arah yang sama dengan vektor N ini, maka soal ini tidak bisa dikerjakan. Makanya kata kuncinya dia di sini mempunyai arah yang sama, berarti bisa dikerjakan. Tapi kalau arah yang sama ini hilang, vektor ini tidak bisa dikerjakan soal ini. Jadi vektor, Bapak ulangi lagi, vektor OA, kalian harus paham ya, vektor OA itu adalah 39 kalinya vektor satuan yang searah dengan vektor A. Lah, yang searah dengan vektor A itu adalah vektor N. Berarti kesimpulannya 39 kali vektor satuan yang searah dengan vektor N. Berarti 39 kali 1/13 kali vektor kolomnya 5, 12. Maka kita dapatkan 1/13 kalikan 5 berarti 5/13 dikalikan 39 hasilnya 15. 12/13 kalikan 39 hasilnya 36. Jadi vektor OA jika ditulis dalam bentuk vektor kolom hasilnya 15 dan 36, ditulis dalam konteks seperti ini. Lalu kita cari yang OB sekarang. Nah, untuk OB juga sama. Untuk OB kita cari kan yang diketahui adalah vektor OB yang panjangnya 25 satuan. Kemudian ada suatu vektor lagi yang kita misalkan dengan suatu vektor M dengan koordinat atau dengan vektornya min 3, 4. Nah, kita cari satuan dari vektor M itu sendiri. Kita cari dulu vektor satuannya. Nah, vektor satuan dari vektor satuan yang searah dengan vektor M itu adalah panjang dari vektor, salah ini ya, panjang sama dengan panjang dari vektor N. Bapak ulangi lagi,
Salah, maaf, keparalat. Vektor satuan yang arahnya sama dengan vektor M itu sama dengan vektor M itu sendiri dibagi dengan panjang vektor M. Ini Bapak salah nulisnya ini. Vektor M itu min 3, 4. Panjang dari vektor N itu adalah 5, berarti 1/5 kalikan min 3, 4. Ini adalah suatu vektor yang arahnya sama dengan vektor M. Lalu kita cari vektor OB. Vektor OB tadi berarah, vektor OB itu adalah 25 satuan. Nah, 25 satuan. Berarti OB bisa kita cari dengan cara 25 kali vektor satuan yang berarah sama dengan vektor B, yaitu vektor M. Ya enggak? Maka OB bisa kita cari dengan cara 25 kalikan vektor satuan yang berarah sama dengan vektor M. Maka 25 ini kali 1/5 kali min 3, 4. Hasilnya ini menurut 2. Min 15 itu berasal dari ini loh. 1/5 kalikan min 3, kemudian dikalikan lagi 25. Dapatnya min 15. 4 kalikan 1/5 dikalikan 25, hasilnya 20. Seperti itu. Jadi OB kita dapat ditulis dalam bentuk vektor kolom, yaitu min 15, 20. Lalu pertanyaan yang B, kita diminta mencari panjang vektor AB. Panjang vektor AB berdasarkan materi sebelumnya bisa kita cari dengan cara vektor B dikurangi vektor A, atau ditulis vektor OB dikurangi vektor OA, boleh. Maka vektor OB itu sendiri min 15, 20, vektor OA itu sendiri 15, 36. Berarti ini dikurangi ini, maka atas dikurangi atas, bawah dikurangi bawah. Min 15 kurangi 15 min 30, 20 kurangi 36 hasilnya min 16. Berarti panjang dari vektor AB kita gunakan Pythagoras, akar kuadrat dari min 30 kuadrat ditambah min 16 kuadrat, hasilnya 34 satuan. Seperti itu. Itu penjelasan dari Bapak untuk materi kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.